semua, ya ini saya lagi ada di grand openingnya Drink In, salah satu brand yang baru aja kita rilis di daerah Bandung, tepatnya di Mall PVJ ya. Nah ini di sore hari ini, sesuai dengan rencana ataupun plan, saya akan sharing dengan teman-teman semua bersama teman-teman dari JNE juga untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang bagaimana caranya kita menjadi seorang pengusaha yang bisa sukses, terutama bagi teman-teman yang masih UMKM pengen bertumbuh nih gitu ya. Yang gimana caranya, pokoknya pantengin nanti sampai beres ya. Insya Allah selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan live. Saya akan ditanya-tanyai gitu, akan diwawancarai oleh tim dari JNE gitu ya. Dimana JNE ini menjadi salah satu ekspedisi yang sekarang mungkin teman-teman udah tahu ya. Kita memberikan pelatihan gratis, mentoring gratis buat teman-teman semua yang pengen naik kelas Indonesia naik kelas gitu ya, UMKM Indonesia naik kelas. Dan itu free, gratis. Kalian tinggal daftar di digitalscaleup.id, langsung nanti akan terarah langsung landing page, gratis ikutan ya. Nah selama 40 menit ke depan nanti saya akan banyak sharing tentang gimana caranya saya pribadi dulu waktu pas 2012 ya, saya masih berjuang untuk melunasi utang-utang saya, akhirnya bisa bangkit dan sekarang bangun lebih dari 40 brand dan lebih dari 20 unit bisnis ya, baik berupa PT maupun berupa CV. Nah itu bahkan keluar dari zona UMKM masuk ke IKM gitu ya. Itu gimana? Nah ini mungkin nanti akan bakal ditanya banyak sama teman-teman dari JNE ya, sama moderatornya nanti, sama MC-nya. Oke, saya jarang banget sharing di Instagram Live seperti ini, kecuali sama JNE ya. Jadi buat teman-teman silakan manfaatkan di hari Minggu, hari Ahad sore. Saya akan banyak sharing dengan kalian tentang bisnis. Support teman-teman semua agar bisa tumbuh gila-gilaan ya. Nah, alhamdulillah udah hadir nih. Halo. Halo Mas. Ya. Biasanya kan dari JNE-nya yang invite saya, sekarang gantian. Gantian sekarang. Sebelumnya minal aidin wal faizin, Kang. Iya nih sama-sama ya. Maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir batin. udah seminggu kurang lebih ya kita nggak ketemu, akhirnya sekarang kita bertemu lagi gitu ya. Kayaknya Kang Dewa udah mulai ini ya, ngobrol-ngobrol nih ya bareng sama followersnya Kang Dewa nih. Iya, hayo. Iya, oke. Mungkin gak usah lama-lama lagi gitu ya. Kita langsung mulai aja karena hari ini pembahasan kita nih seru banget gitu ya. Kita mau bahas kiat sukses jadi UKM gitu ya. Nah, kayaknya sekarang ini ya Kang, kita itu berlomba-lomba gitu ya. Pengen jadi UKM yang sukses. Banyak dari kita juga yang berlomba-lomba gimana sih caranya kita bikin usaha, apalagi kan sekarang banyak milenial ya, anak-anak muda gitu ya, mereka semua pengen bikin startup gitu ya. Nah, hari ini Kang, kita akan bahas secara tuntas, kita bahas satu persatu gitu ya, gimana caranya biar para milenial, nggak cuma yang muda, tapi yang tua juga bisa mulai UKM dan itu bisa jadi sukses gitu ya. Mungkin langsung aja Kang, bisa sharing ke kita teman-teman JNE gitu ya, dan juga teman-teman dari followersnya Kang Dewa. Nah, sebelum lupa nih ya, nanti sepanjang acara kita buka sesi pertanyaan. Jadi semua teman-teman yang pengen tanya seputar UKM, sekitar kiat-kiat yang disampaikan Kang Dewa dari awal sampai akhir, silahkan langsung DM ke Instagram @jne_id. Karena nanti 2 orang dengan pertanyaan terbaik akan dijawab langsung sama Kang Dewa dan juga akan dapat benefit sebanyak 10 poin GLC atau senilai dengan Rp250.000. Nah, poin itu teman-teman bisa ditukar langsung nanti melalui GLC, bisa menjadi voucher, bisa menjadi banyak hadiah-hadiah lainnya gitu ya, reward lainnya gitu. Jadi teman-teman harus pantengin dari awal sampai akhir karena pembahasannya kita jamin pasti menarik banget gitu ya. Silakan Kang. Oke, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah perdana setelah Ramadan ya. Setelah kemarin kita banyak break karena kita fokus untuk ibadah ya, ningkatin kualitas ibadah kita sama Allah ya. Sekarang kita mulai kembali bermuamalah, meningkatkan gimana caranya bisnis kita bisa bertumbuh dan berkembang. Sesuai dengan topik kita sore ini, kita akan ngebahas tentang UMKM. Bagaimana sebenarnya kita ini sebagai UMKM bisa naik kelas, bisa sukses ya.
perlu teman-teman garis bawahi dulu bahwa sebenarnya UMKM itu walaupun cuma namanya UMKM gitu ya, kita sebagai business owner, sebagai pengusaha, mindsetnya tuh harus mulai disetting mindset corporate. Nah, ini yang sering kali banyak saya temukan para pengusaha itu, aduh Kang, saya masih mulai, baru mulai saya mah masih coba-coba gitu, masih kecil gitu kan. Ya mungkin keadaanmu masih kecil, tapi mindsetmu harus berpikir udah besar. Jadi saran saya pertama kali buat teman-teman semua, saat pertama kali mulai bisnis, langsung bikinlah sebuah master plan gitu ya, yang mana bisnis tersebut bakal jadi besar. Ya. Misalkan kita create setahun itu pengen create berapa miliar rupiah, ya katakanlah, aduh Kang ngomong miliaran, ratusan juta aja belum nyampe, misalkan empot-empotan, justru di situ kuncinya. Saya hari ini launching salah satu brand saya di daerah WPJ gitu kan. Pada saat kita setting launching, langsung target adalah sekian cabang, sekian omset sekian, net profit sekian. Begitupun produk-produk saya yang lain. Produk saya yang minggu depan saya akan launching adalah minuman ini fiber. Jadi hari Kamis kita akan launching, sama pun begitu. Jadi salah satu habit saya dalam membuat bisnis adalah langsung men-set up target yang sangat besar. Jadi buat teman-teman semua UMKM, monggo ya, satu saran dari saya buat teman-teman semua, berpikir corporate mindset. Apa itu? Salah satunya adalah berpikir besar akan membesarkan perusahaannya. Ya, walaupun sekarang mulainya dari nol. Misalkan gini, makanya kenapa ada yang bilang bahwa mulai dari yang terkecil, start small gitu ya, tapi think-nya big, berpikir besar, mulai dari yang terkecil gitu loh. Nah kuncinya adalah mikirnya bisa gede dulu. Nah, Kang saya mah asal jalan. Nah, itu yang kayak begitu nanti asal jalan asal jalan gitu ya. Itu nomor satu ya buat teman-teman semua yang pengen menjadi seorang UMKM yang naik kelas. Nah, posisi naik kelasnya tuh senaik kelas apa, segede apa gitu. Itu nomor satu, mimpinya harus besar. Kedua, pada saat teman-teman menjadi seorang pengusaha, katakanlah masih UMKM yang omsetnya masih di bawah 4 miliar setahun, belum PKP katakanlah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat kita bikin bisnis itu gitu ya, yang harus teman-teman lakukan adalah memahami bisnis model. Itu nomor 2. Jadi setelah kita men-set target besar, punya corporate mindset, yang kedua adalah memahami seluk-beluk bisnis modelnya. Saya sekarang teman-teman itu menjalani bisnis berbagai lini. Nisnya macam-macam gitu ya. Saya menjalankan lini kosmetik, ada skincare, ada snack cemilan, ya, ada sekarang F&B gitu kan. Ada juga publishing, ada IO, dan macam-macam. Setiap lini bisnis tadi, itu DNA-nya, itu bisnis modelnya beda-beda. Nah, sebelum terjun, ya, pastikan teman-teman tahu zona perangnya. Kenapa banyak perusahaan itu bangkrut, gitu ya? Kenapa banyak pengusaha itu akhirnya tutup bisnisnya? Karena mereka nggak paham zona perangnya. Gitu. Nah, maka nomor 2 adalah pahami bisnis model. Anda mungkin nanya, Kang, bisnis modelnya kayak gimana sih? Bisnis model adalah tentang bagaimana Anda meng-create market. Bagaimana Anda menciptakan sebuah value. Ketika Anda menjual sebuah produk, apakah produk tersebut hanya produk saja? Apakah ada value-nya? Ya, nilai apa yang ingin Anda deliver ke market, gitu kan? Bagaimana cara Anda mempromosikan ke orang lain sehingga market mau datang? Bagaimana cara Anda memastikan orang lain yang sudah pernah beli itu beli lagi, dan beli lagi? Bagaimana Anda menciptakan revenue stream-nya? Bagaimana Anda membangun sebuah timnya? Ini itu adalah bisnis model. Nah, saya banyak ketemu UMKM pas ditanya bisnis modelnya nggak clear. Contoh ya, saya kasih kasus contoh ya. Pada saat teman-teman membuat sebuah perusahaan ya dengan sistem reseller, ya, konsekuensi reseller itu teman-teman pasti ada yang namanya drama, ada yang namanya komplain, ada yang namanya kritikan, rusuh, pasukan gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak mau begitu, ya udah gak usah pakai sistem reseller, agent distributor. Maka pakailah sistem end user misalkan, direct to end user. Tapi ingat, ketika namanya end user, Anda harus kuat dari segi konten. Anda harus kuat dari segi branding. Anda harus punya kemampuan untuk ads misalkan. Nah, yang terjadi di lapangan sekarang adalah ads tidak mampu gitu kan, konten tidak kuat, tim tidak mumpuni gitu kan, engagement tidak dibangun gitu. Bangun pasukan juga malas gitu. Tapi pengen sukses. Nah, ini gimana gitu. Ini gak bisa gitu. Jadi konsekuensi bisnis itu pasti ada. Saya bangun pasukan, ada drama, kritikan, baperan, itu udah pasti. Kalau mau gak mau begitu ya end user aja, iklan, konten seberes. Tapi Kang, saya mah males Kang. Saya tuh males Kang bikin konten, gak konsisten, gak bisa ngiklan, dia pengen sukses. Nah ini ngimpi Pak. Gitu. Nah ini tolong pahami konsekuensi ini. Teman-teman. Contoh lagi adalah ketika misalkan Anda bikin pasukan, sistem pasukan pakai reseller. Suatu ketika misalkan, katakanlah Anda hanya komitmen, aku mah 1 tiring aja. Reseller pusat, udah selesai, end user gitu. Tiba-tiba reseller Anda jagoan jualannya. Tiba-tiba dia merengek gitu ya, aduh Kang, Mas, Teh, Mbak,
Aku kan sekarang jualannya udah jago nih, alhamdulillah setiap bulan ada 1.000 pieces gamis, 1.000 pieces kosmetik misalkan. Saya boleh gak jadi agent? Diskonnya diskon tambahan gitu, boleh nggak sih? Akhirnya Anda berpikir, ya juga ya, masa sih disamakan dengan reseller? Dan banyak kan end user saya pengen jadi reseller, masa sejajar sama saya? Akhirnya Anda mulai goyang kan? Langsung Anda yaudah deh buka agent, keagenan. Anda lupa bahwa setting awal pada saat sistem reseller, margin Anda udah habis. Dan ini akan terus terjadi nih. Reseller nanti agent-agentnya pada jago jadi distributor, terkikis habis duitnya. Padahal Anda bisnis itu tujuannya adalah narik profitnya udah hilang gitu. Nah ini karena nggak pantang bisnis model. Contoh lagi kasusnya supaya Anda kebayang ya, banyak studi kasus bisnis model. Pada saat Anda main di dunia F&B, ya, masuk katakanlah kayak ke mall, kayak sekarang saya, pasti kosnya pasti besar, gitu ya. Maka kalau misalkan main F&B dan itu hanya menggunakan satu sistem saja dalam artian satu outlet, bagi saya tidak worth it. Karena duitnya F&B itu adalah di cabang banyak. Entah itu Anda mitra, entah franchise, ataupun cabang, sakarepmu gitu. Nah itu adalah konsekuensi kalau Anda pengen bisnis besar di F&B, ya. Beda lagi kalau misalnya nanti kosmetik, ya kosmetik itu tidak semudah kita bikin hijab, ya harus ngurusin BPOM, ngurusin halal, ada riset, ada yang namanya formulasi gitu kan, harus mengamankan apanya. Maka banyak pengusaha yang saya temukan, ada salah satu kawan saya yang dulu pengusaha fashion itu bisa nyampe omset miliaran rupiah, tiba-tiba dikompori temannya masuk dunia skincare kosmetik. Ya, tiba-tiba bikin klinik, dunianya beda, men, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Klinik sama kosmetiknya bingung, kelimpungan, dan bahkan belum profit, masih rugi terus, gitu kan. Omset dan profit yang didapat dari fashionnya akhirnya dipakai untuk nutupin yang skincare sama kliniknya, gitu. Nah ini jangan sampai terjadi begitu. Maka sekali lagi nomor 2, buat teman-teman UMKM yang pengen sukses, yang pengen naik kelas, sebelum terjun ke perusahaan, ke bisnis, pahami dulu bisnis modelnya. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, kalau misalkan teman-teman pengen bisa besar, ya, pengen bisa bertumbuhnya tuh signifikan, masif gitu, dalam setahun katakanlah naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat gitu ya. Salah satu perusahaan saya itu bisa naik di angka bahkan yang awalnya X bisa nyampe 6X dalam setahun. Di tahun kedua, yang hasil setelah 6X-nya itu naik lagi 4X dari yang sebelumnya. Itu eksponensial banget, nyampe ratusan miliar lah ibaratnya. Kok bisa begitu, Kang? Nomor 3 poinnya apa? Tentang who, teman-teman. Apa itu who? Tentang people. Nah, maka kalau misalkan teman-teman pengen bisnisnya tumbuh berkembang, besar gila-gilaan, perhatikan SDM di perusahaan Anda. Ingat baik-baik, saya selalu bilang bahwa people is cost. Kalau ada yang bilang bahwa people is asset, bullshit. Itu hanya mereka yang menjual training HRD gitu ya, super team gitu kan. People is cost. Tapi poinnya adalah right people is asset. Itu artinya ketika ada orang di perusahaan Anda punya tim, si tim ini kudu dididik, kudu dibina, kudu dilatih, value-nya kudu sama, visinya kudu juga sama gitu kan, skillnya disuntikan, dilatih, agar jadi benar-benar aset. Karena apa sejatinya? Perusahaan itu membangun tim. Saya sekarang orang nanya, Kang, kok bisa sih bangun 42 brand, bangun lebih dari 20 perusahaan dalam sekaligus dan semuanya jalan? Karena sejatinya saya sebagai business owner, saya membangun tim. Nah dari sinilah cikal bakal kita pengen naik kelas. Orang jalan barengan gitu loh, karena timnya juga jalanin. Yang kalau Anda sendirian, Anda yang operate, Anda pinter sendirian jadi Superman, itu akan sangat berat. Nah, 3 poin tadi teman-teman semua setidaknya menjadi cikal bakal Anda supaya bisa naik kelas, supaya bisa jadi sukses. Pertama, punya corporate mindset, punya target yang besar gitu ya, cara main yang juga skala perusahaan besar gitu kan. Nomor 1 itu corporate mindset. Yang kedua adalah bisnis model yang harus benar-benar dipahami. Yang ketiga adalah pastikan teman-teman people-nya right people. Nah dengan begitu nanti dia pengen omset berapa sih? Kalau orangnya udah tepat, insya Allah bakal meledak. Sebagus apapun bisnisnya, kalau orangnya nggak tepat, bisa melempem. Nah, itu hati-hati tuh buat teman-teman semua. Nah 3 poin itu setidaknya menjadi awal mula kita untuk sharing di sore ini. Gitu Mas? Siap. Keren banget, Kang. Berarti intinya kita itu harus punya mimpi dulu ya. Kita harus punya goal. Kira-kira usaha kita tuh pengen dibawa kemana gitu ya, ke depannya gitu ya. Jadi kalau kita bisa rekap nih, Kang, yang pertama tuh kita harus punya corporate mindset. Berarti kita think big ya, Kang ya. Walaupun kita masih kecil gitu ya, usaha kita baru mulai, tapi nggak ada salahnya nih semua teman-teman untuk kita tuh bisa bermimpi gitu ya. Berpikir seperti kita punya corporate yang besar gitu ya. Terus yang kedua adalah punya model bisnis yang tepat gitu ya. Punya model bisnis yang tepat ini cukup menarik, Kang, gitu ya.
Karena banyak dari kita yang selama ini tuh kayak hanya berpikir, oh ya saya pengen buka usaha, pengen memulai, tapi nggak punya model bisnis yang tepat gitu ya. Jadi kadang tuh kita at the end, pada saat kita sudah bikin usaha, tiba-tiba berhenti di tengah-tengah atau di tengah-tengah tadi kebingungan sendiri, kayak yang Kang Jaya cerita gitu ya. Antara bisnis fashion sama bisnis kosmetik memang deket gitu ya, tapi dua hal yang berbeda gitu. Jadi akhirnya tidak dipikirkan dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman harus punya model bisnis yang tepat. Terus yang terakhir adalah pemilihan SDM yang tepat juga. Karena orang yang tepat ditempatkan di bisnis yang tepat, maka bisnis akan berjalan dengan maksimal gitu ya. Dengan ini ya gitu. Dengan lebih besar lagi gitu ya. Nah, satu pertanyaan sebelum kita nanti masuk ke DM gitu ya, banyak yang udah mulai bertanya gitu ya Kang. Mungkin apa namanya Kang, kalau pertanyaan dari aku gitu ya Kang, gimana sih caranya kita bisa tahu Kang gitu ya, saya udah punya usaha, saya punya motivasi, saya pingin membuat sesuatu yang besar gitu ya, saya udah think big gitu ya, tapi bikin bisnis model tuh buat para pemula kan nggak semuanya bisa ya Kang ya gitu ya. Ada kayak misalnya yang benar-benar awam banget gitu ya. Mereka kan masih, oh ya saya taunya punya modal bisa bikin usaha gitu ya. Belum tentu dari mereka tahu gimana caranya punya bisnis model yang bagus gitu ya Kang. Nah mungkin bisa dibantu nggak Kang gitu ya buat para pemula, newbie gitu ya kayak saya gitu ya. Pengen bikin satu usaha dan dengan punya bisnis model yang tepat. Oke, nah bisnis model itu menarik ya karena gampangnya gini, kita dalam kehidupan itu kalau dalam sekolah biasanya dulu tidak pernah diajarkan tentang nyontek. Jadi biasanya guru itu justru melarang kita untuk nyontek gitu ya. Dalam bisnis justru itu malah diperbolehkan gitu ya. Ada istilah namanya benchmarking atau katakanlah modeling gitu ya. Nah makanya namanya kan bisnis model. Jadi lu tuh mau bikin bisnis lu kayak gimana sih gitu nanti itu gitu ya. Saya bahkan dulu kalau mungkin kita teman-teman pernah dengar ya atau mungkin pernah melakukan juga, ada yang namanya business plan. Business plan kita bikin dalam bentuk katakanlah PDF gitu ya, diketik panjang lebar dan segala macam. Bagi saya business plan itu udah zaman kapan gitu ya. Sekarang tuh eranya kalau misalkan mau bikin bisnis, kalian cuma butuh satu lembar kertas yang di situ nanti bikin model kanvasnya seperti apa. Salah satu kanvas yang sangat populer di dunia, bahkan di Indonesia juga sangat dipakai banyak gitu ya, adalah bisnis model kanvas namanya. Yang membuat itu namanya adalah Alexander Osterwalder dan timnya gitu ya. Nah ini bisa memudahkan kita dalam bikin sebuah bisnis model. Ya kalau pertanyaannya, Kang gimana cara bikin bisnis model yang tepat? Gunakan aja bisnis model kanvas itu. Nah kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini boleh kalian catat masing-masing ya. Saya masih ingat insya Allah. Anda catat nih ya, ada 9 poin yang ada dalam bisnis model kanvas. Nomor 1 adalah tentang segmen pasar. Marketnya nih, marketnya kamu itu siapa? Target marketnya, segmen marketnya itu siapa? Mau bidik kayak gimana gitu? Ya, persisnya gimana behaviornya? Persisnya gimana demografinya? Geografinya? Interestnya itu kayak gimana? Nah itu petakan dulu marketnya kayak gimana. Ketika yang di sini sudah ditetapkan customer segmennya, masuk nomor 2, apa itu yang disebut dengan value proposition. Apa itu value proposition? Nilai apa yang ingin kalian berikan lewat produk tersebut kepada pasar. Ya, pada saat kami bikin cemilan tentu nggak hanya sekedar cemilan jualan keripik pisang, nggak cuma sekedar jualan makaroni gitu kan. Pada saat kita bikin workshop, jualan skincare, jualan baju, kaos, gak hanya jualan produk, ada value-nya. Pada saat hari ini, saya sore ini adalah launching opening salah satu brand minuman, tentu nggak cuma sekedar minuman teh gitu, tapi ada value-nya. Kita pengen bantu para petani teh di Indonesia untuk bisa naik kelas, bahkan go global, local pride dan sejenisnya. Ada value, ada produk yang memang disajikan, bahkan jaminan garansi lebih enak dan sejenisnya. Itu nomor 2. Saya ulangi lagi, 1 tadi customer segment, kedua adalah tentang value proposition, tentang nilai apa yang Anda berikan lewat produk yang Anda bikin ke pasar. Ketiga adalah channel, di mana Anda berpromosi. Bagaimana cara Anda memastikan produk yang Anda sudah bikin tadi, value-nya itu bisa nyampe ke market. Cara ngasih taunya lewat apa? Lewat outlet kah? Ya? Lewat Instagram kah? Lewat TikTok kah? Lewat YouTube kah? Atau lewat apa? Atau lewat retail? Nggak pernah tahu. Nah, Anda bikin tuh, ya. Seringkali kita saat jualan snack, misalkan cemilan, kayak saya jualan cemilan gitu, isunya itu kalau makanan minuman itu bukan cuma sekedar di makanan atau dirasa gitu ya, bukan cuma dipromosi, tapi kadang didistribusi. Ada salah satu brand yang sering kali saya beli gitu kan, bukan karena promosinya masif, tapi kebetulan dia outletnya itu place-nya dekat dengan mall atau di dalam mall,
deket tempat gym gitu kan, pas balik udah beres barusan udah bakar lemak, ya udahlah gue minum gitu kan, kayak gitu walaupun gak pernah promosi. Nah, ini adalah tentang channel. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah customer relationship. Apa itu customer relationship? Bagaimana caranya market yang sudah Anda mereka tertarik dengan Anda dan udah beli produk Anda itu bisa balik lagi dengan Anda. Bahasa gampangnya kalau dalam jualan itu adalah repeat ordernya kumaha gitu ya. Gimana caranya orang tuh beli lagi. Ya, bikin community, bikin service after sales dan segala macam. Itu dipikirkan apa saja. Saya bahkan di salah satu perusahaan saya di Billionaire Coast yang sekarang kita berkolaborasi dengan JNE, kita punya divisi khusus namanya adalah Customer Relationship Management, ya, untuk memastikan customer itu puas banget. Ujung-ujungnya apa? Mereka bisa jadi evangelis kita, promotor produk kita gitu. Ngomong kemana-mana viral tanpa kita kasih bayaran. Karena mereka lebih melebihi harapan lah kita ngasihnya gitu. Itu customer relationship. 4 poin tadi. Nomor 5, revenue stream. Nah, jadi kalian semua itu pada saat bikin sebuah bisnis model, mikirin nih duitnya dari mana aja. Apakah hanya dari penjualan, atau ada sewa juga, atau ada juga nanti pendaftaran reseller misalkan, atau jualan franchise fee-nya, atau apa. Ya, nah, macam-macam gitu loh. Nah, itu jadikan sebagai revenue stream. Anda jualan bakso, ada jualan bakso isinya doang, to B2B misalkan. Anda jualan bakso pakai brand outlet gitu ya. Anda pakai apa macam-macam kan. Nah, itu silakan dipikirkan gitu ya. Itu nomor 5. Nomor 6 adalah key resources. Apa saja resource sumber daya yang Anda butuhkan agar perusahaan itu bisa jalan. Misalkan tempat, SDM gitu ya, apalagi renovasi kalau misalkan outlet gitu ya. Apalagi dari segi branding kit dan segala macam. Itu dibikinin resource-nya apa aja. Nah, itu dipetakan dalam kolom itu. Setelah resource-nya udah ditemukan, tinggal poin berikutnya adalah key activity. Ya, key activity nomor 5, 6, 7, nomor 7 key activity. Apa saja aktivitas kunci yang akan Anda lakukan setiap hari? Promosi, memastikan ngegoreng apa, misalkan jahit, apapun QC. Nah, apa aja tuh? Dipetakan dalam poin itu. Terus berikutnya nomor 8 adalah key partnership. Partner Anda siapa aja? Ya, kalau saya di penerbitan Billionaire Store, kenapa kita meletakkan percetakan itu jadi partner? Karena kalau misalkan beli mesinnya mahal misalkan, udah partner aja deh. Ilustrator orang dalam atau orang luar partner deh gitu. Kalau orang dalam resources, kalau orang luar partner. Nah, terakhir adalah cost structure. Cost-nya kemana aja? Oh, gue tiap bulan nanti bakal keluar untuk ini. Salary, sewa ini, beli ini, apa. 9 pertanyaan tadi harus Anda jawab. Sehingga pas mulai bisnis itu, gitu ya, kebayang. Dan ingat, di titik ini, sampai sejauh ini Anda mendengarkan, Anda mungkin berpikir dalam pikiran Anda, gitu kan, bergumam, gila Kang Dewa banyak banget, gitu kan, puyeng. Nah, puyengnya di sini. Lebih baik puyeng pada saat sebelum jalan, daripada puyeng tengah jalan karena gak laku, Pak. Benar, gitu, benar. Iya, setuju banget Kang. Iya. Emang biasa kebanyakan dari kita begitu ya Kang ya. Jalan-jalan aja gitu ya, tapi tiba-tiba pas udah jalan, aduh kok gagal ya. Aduh kok nggak laku ya. Ntar kalau udah kita mengeluh sendiri gitu ya. Kenapa kok dagangan saya nggak laku kok? Kenapa tetangga kadang dengan produk yang sama gitu ya, dengan hal yang sama tapi kok lebih jalan gitu dibandingkan saya gitu ya. Menarik banget Kang gitu ya, walaupun banyak ya, aku yakin semua teman-teman yang udah lihat di sini, yang udah sambil nonton di sini, mereka semuanya nyatetin nih, karena dari Kang Dewa nih kayaknya penting-penting semua nih poin per poinnya gitu. Nah, udah mulai masuk beberapa pertanyaan nih Kang, semuanya menarik. Menurut saya ya Kang, cuma kita akan pilih 2 pertanyaan yang nantinya 2 orang tersebut akan mendapatkan benefit berupa poin GLC sebanyak 10 poin gitu ya. Nah, yang pertama dari Renaldi Satria, nama akunnya @aldi_handikasatria. Saya ingin memulai suatu startup. Namun, saya masih ragu karena saya masih berpikir kalau saya jalan sendiri, ini nggak mungkin jalan. Namun, saya juga tidak memiliki teman yang dapat saya percayai. Apa yang harus saya lakukan? Tahu langkah apa yang harus saya ambil? Atau langkah apa yang harus saya ambil? Oke. Nah, ini orangnya galau nih, Kang. Nggak punya partner.
Iya, iya. Ya, gini, Ya. buat teman-teman semua ya, yang sekarang katakanlah pengen bangun sebuah bisnis, entah itu small business atau startup ya, karena kalau saya ngelihatnya ada dua hal berbeda ya. UMKM itu kayaknya disebutnya itu sebagai small business, yang katakanlah ya nggak ada startup-nya lah gitu ya. Definisi startup sekarang kan kesannya tuh ada teknologinya gitu ya. Nah, apapun yang akan Anda buat, entah itu startup, small business gitu ya, UMKM atau apapun itu, poinnya teman-teman semua gitu ya, kalian bisa melakukannya sendirian atau Anda berpartner. Ini setiap orang beda-beda. Saya termasuk orang yang kalau ngelakuin apa-apa pasti berpartner. Ya, pasti berpartner. Kenapa? Karena saya nggak bisa sendirian. Saya merasa bahwa saya lemah banyak gitu ya. Saya nggak paham, nggak terlalu lemah di bagian manajemen misalkan. Saya terlalu orangnya terlalu saklek, nggak ada yang ngerem dan segala macam. Bisa bahaya nih kalau nggak ada yang ngurus gitu. Jadi saya putuskan berpartner. Nah, sama kayak Kang tadi, kalau misalkan oke lah, Kang, gue kayaknya juga berpartner. Kalaupun misalkan nggak harus berpartner, nggak jadi masalah. Anda silakan sendirian. Syaratnya satu, Anda punya mentor atau punya coach. Ada yang ngarahin. Ya, jadi sparing partner Anda adalah mentor Anda, coach Anda gitu loh. Jadi gini, karena owner itu nggak ada bos. Anda sebagai owner nih, siapa yang nyuruh Anda coba? Nggak ada. Di titik Anda sukses, saya punya kawan yang sebulan udah omset di angka 800 juta, 1 miliar, udah diem. Kenapa? Udah cukup Kang, katanya. Loh, gimana sih masih banyak orang yang perlu kamu bantu, saya bilang. Ya gimana ya Kang, merasa cukup, bahaya, zona nyaman gitu. Iya. Dan dia owner gak ada yang nyuruh gitu. Ayo wes diam. Nah ada pada saat orang bingung karena gak ada mentor, gak ada coach, diam juga bingung gitu. Nah artinya apa? Saran saya nih ya, kalau Anda mau sendirian, Anda punya coach, punya mentor. Di mana dapetin coach sama mentor? Tentu pertama di komunitas, ya. Kedua adalah di kelas. Kalau nggak di komunitas, di kelas. Anda datengin mereka, komunitasnya, gitu ngobrol. Komunitas F&B, komunitas digital, komunitas tergantung usaha Anda apa gitu ya. Masuk di bagian circle itu gitu ya. Kalau nggak di kelas nih, ikut kelasnya aja. Datang, ngobrol, curhat gitu ya. Nggak apa-apa gitu kan. Itu kalau Anda sendirian ya. Kalau Anda berdua ataupun bertiga, berpartner gitu ya. Kuncinya teman-teman semua, pada saat berpartner, Anda harus punya 3 yang sama. Apa 3 yang sama? Satu, yang harus sama adalah visi Anda dengan dia. Ya, bagaimana nanti proses ini akan dijalankan at the end 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan pada saat lu udah koit gitu, lu udah wafat gitu ya. Ini bakal gimana nanti. Itu visinya harus sama. Kedua, apa yang harus sama? Value-nya. Apa itu value? Value itu adalah nilai yang Anda junjung tinggi di perusahaan. Ketika ini penting, mana yang lebih penting? Ya, antara profit dan cabang, mana yang lebih penting? Ada orang yang main cabang banyak, tapi nggak profit. Ada yang cabang cuma 3 doang, tapi profit. Mana yang lebih penting buat Anda? Nah, value itu harus sama. Jangan sampai beda pendapat, nanti bisa rusuh ini, bisa pecah kongsi gara-gara ini biasanya. Gak ada value nggak sama. Ketiga adalah, dari segi yang sama adalah dari segi chemistry-nya. Bahasa lain dari chemistry adalah faktor klik. Karena ada kalanya orang tuh punya visi yang sama, value yang sama, tapi kok kayaknya gue ngomong gak nyambung ya gitu. Nah ini klik-klikan nih. Nah supaya bisa menentukan value, visi, dan chemistry ini, bahasa saya nih, kalau bahasa Dewa Eka Prayoga nih ya, pertama Anda harus musyawarah sama orang terdekat, sama istri, sama suami, sama orang tua gitu ya, sama kawan sahabat. Kedua adalah istihoroh, ini ya, jalan langitannya begitu. Minta petunjuk sama Allah, ya Allah, ini kita mau bisnis, berencana partner sama si ini, minta petunjuk, cocok kan nih, jadi apa ya, akan membuat saya dekat dengan engkau, enggak gitu ya. Itu dilakukan dengan kedua poin itu. Nah, itu tadi ya, 3 yang sama, value, visi, dan chemistry. Yang kedua, cari yang bedanya. Nah, yang harus beda adalah 2, teman-teman. Nah, kalau tadi 3 yang sama, ini 2 yang beda apa itu? 1, karakter. Jadi kalau karakter Anda ngegas, cari orang yang ngerem. Kalau Anda orang ngerem, cari orang ngegas. Kalau Anda orang ngegas, dua-duanya nabrak. Gitu. Yeah. Kalau Anda orang ngerem, dua-duanya nggak mulai-mulai. Bisnis plan aja mulu. Ayo hati-hati, karakter harus beda. Kedua, dari segi kompetensi. Kalau Anda jago jualan, cari orang yang jago di produksi. Kalau Anda jago produksi operasional, cari orang yang jago di marketing. Hampir semua perusahaan saya itu begitu. Saya sekarang katakanlah launching, sekarang lagi di WVJ adalah drink in gitu kan. Yang ngerti produk, yang ngerti operasional itu adalah partner saya. Yang ngerti marketing, selling itu di bagian sayanya. Pada saat saya bikin Fiberfit misalkan, minggu depan kita launching, untuk marketingnya yang lain, untuk bagian HR-nya, HRD-nya, operasional itu bagian di kita gitu. Semua pasti berpartner. Nah poinnya sekali lagi tadi ya, kalau Anda merasa bahwa itu cocok berpartner, 3 poin yang sama harus diperhatikan, 2 poin yang beda harus diperhatikan. Ya, kalau Anda merasa gak cocok berpartner, dan kalau udah berpartneran, ya Anda sebenarnya gak butuh mentor ataupun coach, karena Anda bisa belajar secara virtual lewat workshop, lewat e-course, kelas, gitu ya. Karena teman ngobrol Anda adalah partner Anda, gitu kan? Ya, betul. Wah,
Yang pertama, apa namanya, sebenarnya kita sendiri nggak jadi masalah berarti ya Kang ya. Cuma harus diingat Mas Aldi, kita harus tetap punya mentor, harus tetap kita punya coach. Karena biar bagaimanapun kita perlu masukan dari pihak luar ya Kang ya, berarti ya. Betul, Gitu helikopter ya. view, betul. Benar. Kadang kita memang merasa kita benar gitu ya, tapi belum tentu dari sisi orang lain melihat kita, oh ternyata ada nih beberapa yang perlu diimprove gitu ya. Ya. Sama yang kedua, kalau memang kita berpartner, ternyata bukan hanya cari orang yang selevel gitu ya, maksudnya sefrekuensi dengan kita gitu ya, tapi kita juga harus cari orang yang ternyata berbeda dengan kita. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi gitu ya. Betul. Bagus banget Mas Aldi, terima kasih pertanyaannya. Nah, yang sekarang pertanyaan kedua Kang, ini nggak kalah menarik, dari Gina _UA. Nama akunnya Gina Ulfa Hasiza. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kang, saya ingin bertanya. Sebelumnya, saya Gina dari Purwakarta dengan bisnis optik penerus dari orang tua. Wah, ini bisnis keluarga nih Kang. Ya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana sekiranya menjadikan bidang bisnis optik yang sudah terbiasa dengan jualan offline menjadi online? Karena ingin sekali saya mempublikasikan dan melejitkan omset bisnis orang tua saya. Sekian, terima kasih Kang. Nah, Oke, nah ini bicara masalah tentang optik menarik ya. Ini harus teman-teman tahu juga apa dari segi bisnis modelnya tadi ya. Ini, pada saat teman-teman mau scale up-nya mau gimana nih? Scale up-nya mau ke atas, ke samping. Bahasanya itu vertikal atau horizontal gitu ya. Kalau vertikal berarti adalah dalam satu outlet, Anda perbesar transaksinya. Katakanlah dalam sebulan omset Anda 500 juta. Gimana caranya 500 juta bisa naik jadi 800 juta? Ya. Atau justru dengan menyamping, dalam artian adalah buka cabang yang lain. 500 juta, buka lagi satu, jadi 500 juta lagi, katakanlah diasumsikan begitu, jadinya 1 miliar. Gitu ya. Itu keputusan yang harus ditentukan dulu di awal. Mau ngegedein dalam satu tempat, atau ke samping, ngecabang kedua gitu kan. Nah, tinggal, yang kedua itu yang pertama yang harus ditentukan. Yang kedua adalah, teman-teman harus nge-track dulu customer journey-nya. Orang beli kacamata, apakah mereka itu customer journey-nya melewati tahapan, dan mereka harus nyoba. Ya, karena menarik, saya, ini kalau bicara saya ya, semua kacamata saya punya kacamata 4 gitu ya, semua kacamata saya pasti saya beli offline. Sekali lagi. Karena coba dulu ya Kang, bener. Betul, cocok apa enggak? Iya, betul. Tahapan di mana saya tuh bakal nyoba, kan? Ya. Artinya, pada saat teman-teman pengen mengembangkan bisnis optiknya itu di ranah lokal, katakanlah Bandung, pengen katakanlah bisa omsetnya gede, berarti tarik market, tarik pasar audiens untuk datang ke outlet. Bener gak? Karena kalau untuk sekedar beli transaksi offline, online itu gak mungkin. Jadi online dijadikan sebagai channel promosi, bukan distribusi. Jadi pahami channel, tadi ya saya jelasin tentang channel kan. Ada channel promosi, ada channel distribusi. Apa itu channel promosi? Bagaimana cara mengenalkan ke market? Apa itu channel distribusi? Bagaimana Anda mendeliver produk Anda? Nah, promosinya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat YouTube, lewat WhatsApp, dan segala macam. Sehingga orang lain aware. Orang lain tahu kalau butuh kacamata di daerah Bandung ke optik ini. Kalau butuh kacamata daerah optik ini. Aware tuh, tahu tuh. Nah, tinggal giring mereka masuk ke outlet Anda. Gitu kan? Nah, pada saat di outlet, sakerepmu. Wah, udah Anda jago lah. Nge-framing after resale-nya di frame-nya, di kacanya, di apanya, gitu kan. Nah, untuk bisa mendapatkan minat itu semua, Anda bikin lead magnet dulu. Apa itu lead magnet? Jadi bikin misalkan tipe-tipe frame. Saya itu teman-teman, saya itu sebelum pakai kacamata, saya dulu gak pakai kacamata gini gitu ya. Sampai akhirnya saya sadar bahwa saya itu minus dan silindris. Dan kata mentor saya, waktu dulu saya masih awal-awal trainer, jadi seorang trainer, wah kamu kalau misalkan gak pakai kacamata gini, ini aura kamu gak keluar katanya. Apalagi kamu masih muda. Jadi kamu harus pakai kacamata, tapi kacamatanya harus yang agak lebar, bukan yang tipis, bukan yang blow on apa tuh? Yang glow gitu loh, yang gede bulat gini. Yeah. Bukan yang tipis juga. Nah, jadi ada ilmunya milih kacamata. Nah, bikinlah sebuah tulisan yang ngasih tahu para pemakai kacamata tentang tips kayak begitu. Sebar iklankan buku tersebut gitu ya, katakanlah tipe-tipe frame kacamata dan berdasarkan karakteristik karisma orang, apapun lah gitu ya.
sebarkan daerah kota Anda tuh. Udah disebarin kan? Dapetin tuh orang-orang yang pakai kacamata kan? Nah, nanti di akhir, di ujungnya adalah ajak mereka untuk datang ke tempat Anda dan untuk konsultasi lebih jelas tentang, oh tipe muka kayak Bapak, kalau misalkan tipe kayak Mbak, dengan tipenya oval, itu cocoknya yang kayak begini, karena nanti begini-begini. Nah, filosofi itu dijelasin di tempat. Dan kalau udah masuk ke tempat, tinggal closingin gila-gilaan. Itu cara agar bisa narik orang masuk ke outlet Anda dan Anda closingan gitu. Gitu kan? Langsung saya kasih tips. Ngomongin ilmu kacamata saya jadi langsung lihat nih, waduh cocok nggak nih ya? Boleh tuh dicoba tuh Mbak Gina ininya masukannya dari Kang Dewa ya. Jadi selain kita jualan, kadang memang strategi promosi itu adalah kita harus juga membagikan informasi-informasi menarik terkait produk yang kita jual ya Kang ya, berarti gitu ya. Nggak melulu kita tuh harus hard selling, nggak melulu kita tuh harus ngejual barang-barang itu tuh kayak promo atau apa, bisa jadi mungkin kita secara promosi kita biasa aja gitu ya, tapi karena kita ada info menarik gitu ya, ada fun fact gitu ya, itu justru yang meningkatkan sales kita gitu loh. Makasih banyak loh Kang. Maksudnya ini informasinya pasti berguna banget dan nggak cuma buat industri kacamata tentunya ya, tapi buat benar-benar semua teman-teman yang memang lagi berusaha gitu ya. Jadi kita nggak melulu teman-teman harus mindsetnya tuh jualan gitu ya. Sebelum penutup nih ya Kang ya, mungkin ada lagi nggak Kang yang pengen disampaikan ke teman-teman biar motivasinya itu lebih lagi untuk menjadi UKM yang sukses? Oke, nah intinya adalah buat teman-teman semua yang sekarang nyimak ya, saran dari saya pribadi buat teman-teman semua, termasuk juga buat saya pribadi dan tim, intinya jangan pernah berhenti belajar. Karena yang namanya belajar itu perlu dan penting gitu ya. Kenapa perlu? Betul. Karena ilmu akan sangat terus ada aja mulu gitu kan. Informasi, update, itu kalau kita ketinggalan zaman ya kita wafat Pak gitu. Jadi terus upgrade ilmu gitu ya, agar kita juga terupgrade skill bisnisnya juga perusahaannya gitu. Kenapa itu penting? Karena saya meyakini betul bahwa before you earn, you have to learn gitu. Jadi kalau kita pengen ngasilin lebih banyak, kita harus belajar lebih banyak gitu. Nah, buat teman-teman semua yang pengen belajarnya terus di-upgrade gitu ya, pengen ilmunya terus di-upgrade, saya punya program namanya 10x Scale Up, program saya pribadi dan juga JNE, dan itu free. Sekarang udah lebih dari 1.200 orang yang ikutan, bahkan testimoninya gila-gila gitu ya. Itu mereka ada yang naik 3 kali lipat, 5 kali lipat, berkali-kali lipat, orderannya bisa luar biasa banyak. Itu gratis karena support kita dari saya pribadi, Billionaire Coach dan juga JNE untuk Indonesia UMKM-nya bisa naik kelas. Itu saja mungkin dari saya, Kak. Iya. Oke, makasih banyak Kang Dewa, informasinya sangat amat bermanfaat. Semoga teman-teman semua yang ngedengerin di sini punya motivasi lebih lagi, dan jangan lupa untuk kita terus punya mimpi gitu ya. Terus berpikir bahwa kita ini nggak kecil, berpikirlah bahwa kita ini besar gitu ya. Dengan begitu kita punya tujuan gitu ya. Dengan begitu kita punya harapan bagaimana untuk bisnis kita ini lebih besar lagi dari yang sebelumnya gitu ya. Untuk 2 pertanyaan yang tadi terpilih, untuk Mbak Gina dan juga Mas Aldi, silahkan kirim data dirinya melalui DM JNE ID. Nanti dari situ kami akan follow up, lalu kami akan langsung memberikan benefit seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Udah sampai di sini aja Kang Dewa. Sebenarnya kalau pengen dilanjutin banyak banget, kayaknya nggak akan kita kelar-kelar. Berdepan lah. Lanjut minggu depan. Gitu. Tapi jangan sedih teman-teman, karena minggu depan kita akan punya pembahasan yang nggak kalah seru lagi. Makanya pantengin terus Instagramnya Kang Dewa Eka Prayoga dan juga JNE ID. Karena setiap minggunya kita akan membagikan informasi-informasi yang penting bagi teman-teman UKM gitu ya, khususnya bagi para UKM yang pengen lebih naik kelas lagi ya Kang gitu, yang pengen scale up gitu ya. Sip, itu aja. Hatur nuhun Kang, sampai sama-sama Kang lagi di minggu depan. Ya. Dadah. Assalamualaikum.